Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyana, mahasiswi STI Alhamdulillah Jakarta dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan membahas tentang teori belajar behaviorisme. Selanjutnya, apa sih hakikat behaviorisme itu? Hakikat behaviorisme merupakan salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan yang didasari keyakinan bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang dia inginkan. Oleh sebab itu, anak bisa menjadi pelukis, dokter, guru, dan lain-lain. Semua itu sangat ditentukan oleh lingkungannya, yaitu orang-orang yang mendidik dan mengarahkan perkembangan anak sesuai dengan tujuan yang diinginkannya. Yang selanjutnya ada teori-teori behaviorisme. Behaviorisme berkeyakinan bahwa semua perilaku diperoleh individu setelah berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya yang telah dikondisikan. Oleh sebab itu, para behavioris tidak perlu mempertimbangkan kondisi mental individu yang menjadi objek perubahan perilaku melalui lingkungan yang dikondisikannya. Teori behaviorisme dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu classical condition, behavioral psychology, dan operant conditioning. Yang selanjutnya, apa sih classical condition itu? Classical condition yang mempunyai arti pengkondisian lingkungan secara klasik yang dipelopori oleh Ivan Pavlov. Penelitian ini difokuskan pada proses pencernaan yang terjadi pada anjing. Percobaan yang dapat diamati melalui air liur yang dikeluarkan oleh anjing tersebut. Dalam melakukan percobaannya, Ivan Pavlov memasangkan stimulus daging dengan respon. Respon terhadap stimulus diperlihatkan oleh anjing melalui air liurnya. Nah, yang kedua ada behavioral psychology. Behavioral psychology atau psikologi perilaku yang dipelopori oleh John Brodus Watson. Menurut Watson, para behavioris memandang psikologi sebagai studi tentang perilaku manusia dan merupakan cabang dari natural science atau ilmu alam. Alasan yang melatar belakangi hal ini adalah bahwa perilaku manusia merupakan proses dari kegiatan fisik dan hubungannya dengan lingkungan. Proses kegiatan fisik tersebut secara alami merupakan faktor penyebab bagi perilaku yang ditampilkan manusia. Selanjutnya yang ketiga, Edward Lee Thorndike. Ialah seorang behavioris memberikan sumbangan penting terhadap penerapan classical conditioning terhadap proses belajar, khususnya berkaitan dengan pengaruh hubungan antara stimulus dan respon dalam pembentukan perilaku dan konsekuensi terhadap pembentukan perilaku yang diinginkan. Thorndike melakukan percobaan dengan kucing dan ia menemukan beberapa hukum yang berkaitan dengan hubungan stimulus dan respon, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, law of effect, yang kedua, law of exercise, yang ketiga, law of radiance. Selanjutnya yang keempat, Skinner atau operant conditioning. B.F. Skinner adalah seorang ahli behavior psikologi atau psikologi perilaku yang terkenal dengan teorinya yang disebut operant conditioner. Teori ini dilatar belakangi kenyataan bahwa makhluk hidup yaitu manusia dan hewan dalam proses operasi atau melakukan sesuatu terhadap lingkungannya. Makhluk hidup menemukan stimulus khususnya yang disebut reinforcing stimulus atau stimulus pendorong. Selanjutnya, model pembelajaran dan pengajaran menurut Geek dan Berliner. Pada buku Ragam Gaya Pembelajaran Efektif, penulis Dina Indriana, Geek dan Berliner mengembangkan sebuah model proses pengajaran yang berfokus pada variabel-variabel yang harus dipertimbangkan oleh guru kelas, sebagaimana yang telah mereka desain dan disampaikan dalam proses pembelajaran di kelas. Model ini berusaha mendefinisikan secara lebih tepat apa yang dimaknai dengan pengajaran berkualitas
dan menghadirkan tugas yang dihubungkan dengan proses pengajaran atau pembelajaran. Oke, yang selanjutnya ada penerapan behavior dalam pendidikan dan pembelajaran terdiri dari yang pertama, modifikasi perilaku. Yang kedua, pembelajaran berbasis behaviorisme. Yang ketiga, pembelajaran berdasarkan sistem. Yang keempat, pembelajaran terprogram. Oke, selanjutnya